Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 9 tentang revenue. Nah, saya Mentresnawati Putri dengan kedua teman saya, yaitu Jaharan Nurjana. Scholastica Nabel. next bell. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas pengertian pendapatan. Nah, pendapatan merupakan elemen kunci dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pembuat dan pengguna laporan keuangan. Pendapatan yang dilaporkan mencerminkan operasi perusahaan di masa lalu dan digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Meskipun menentukan pendapatan merupakan bagian penting dalam pengukuran kinerja, pengukurannya tidak selalu mudah karena banyaknya model bisnis yang ada. Dalam bab ini, kita membahas sifat pendapatan dengan mengeksplorasi definisi, pengakuan, dan pengukurannya. Kami juga membahas isu-isu yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan, memberikan beberapa latar belakang sejarah, dan menguraikan 3 kriteria yang diterima secara umum untuk pengakuan pendapatan. Di sini definisi pendapatan, yaitu pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas. Selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Definisi pendapatan menurut PSAK 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Sedangkan definisi menurut FASB, pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain yang dari aset perusahaan atau penyelesaian dari kewajiban atau kombinasi dari keduanya selama periode pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama perusahaan. Next, Bel. Nah, selanjutnya di sini ada penentuan pendapatan. Pendapatan adalah elemen akuntansi utama dan mendasar dalam pelaporan aktivitas perusahaan, sehingga definisinya menjadi penting. Kita tahu bahwa pendapatan berkaitan dengan peningkatan kotor nilai aset dan modal, dan peningkatan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan uang tunai atau cash. Untuk operasi utama bisnis arus kas masuk sebagian besar dihasilkan oleh produksi dan penjualan output entitas. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi dua aliran yang terhubung dengan operasi utama bisnis, yaitu arus fisik dan moneter. Aliran fisik melibatkan peristiwa memproduksi dan menjual output atau produk perusahaan. Aliran moneter melibatkan peristiwa peningkatan nilai perusahaan atau karena produksi atau penjualan output perusahaan kepada pelanggan. Patton dan Littleton mengacu pada arus fisik dan moneter ketika membahas pendapatan. Mereka menyebut pendapatan sebagai produk perusahaan yang menangkap aliran fisik produksi output perusahaan. Mereka juga menambahkan bahwa pendapatan pada akhirnya diwakili oleh aliran dana dari perusahaan aliran dana dari pelanggan sehingga mencakup aliran moneter. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa pendapatan berhubungan langsung dengan peristiwa peningkatan nilai moneter dalam perusahaan yang timbul dari produksi atau penjualan output. Pendapatan didefinisikan dalam EAS 18/EESB 118 tentang pendapatan paragraf 7 memiliki aliran ciri. Yang pertama, pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi selama suatu periode yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal suatu entitas ketika arus masuk tersebut mengakibatkan peningkatan ekuitas. Selain peningkatan yang berkaitan dengan kontribusi dan penyertaan ekuitas, dalam kerangka IASB, pendapatan merupakan bagian dari pendapatan. Hal ini dijelaskan dalam paragraf 70A dan 74. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas. Selain yang berkaitan dengan kontribusi dari penyerta ekuitas, definisi pendapatan mencakup pendapatan dan keuntungan.
Pendapatan timbul dalam kegiatan sehari-hari suatu entitas dan disebut dengan berbagai nama berbeda termasuk penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Next. Selanjutnya, di Amerika Serikat atau FASB mendefinisikan pendapatan sebagai berikut. Pendapatan adalah harus masuk atau peningkatan aset suatu entitas atau penyelesaian liabilitasnya. Aset yang diterima atau ditambah dengan pendapatan dapat mencakup uang tunai, piutang, dan barang, serta jasa yang diterima sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diberikan. Definisi tersebut mencatat bahwa pendapatan juga dapat dihasilkan dari penyelesaian kewajiban. Karena pendapatan didefinisikan mencakup pendapatan dan keuntungan, maka penjelasan lebih lanjut mengenai keuntungan akan dijelaskan. Misalnya, keuntungan yang memenuhi definisi pendapatan mungkin timbul atau tidak dalam pelaksanaan aktivitas biasa. Keuntungan dimasukkan sebagai bagian pendapatan karena mewakili manfaat ekonomi masa depan dan karenanya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, hal-hal tersebut tidak dianggap sebagai elemen terpisah dalam kerangka ini. Definisi pendapatan juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi yang mempunyai implikasi terhadap aturan pengakuan pendapatan. Implikasi ini akan dieksplorasi nanti dalam bab ini. Berbeda dengan pendekatan FASB membedakan antara pendapatan dan keuntungan meskipun keduanya termasuk dalam laba. Keuntungan adalah peningkatan aset bersih dari transaksi lalu lintas peripheral atau insidental dan dari peristiwa lain yang sebagian besar berada di luar kendali perusahaan. Pendapatan berkaitan dengan operasi besar atau pusat yang sedang berlangsung. Namun, Martin berpendapat bahwa tampaknya tidak ada alasan bahwa pendapatan dan keuntungan tidak mengikuti aturan yang sama dalam pengakuan dan pengukurannya. Pada dasarnya, keduanya mewakili peningkatan aset bersih dan oleh karena itu keduanya harus diperlakukan sama. Penerapan prinsip ini dalam praktik dieksplorasi dalam teori dan tindakan dan kaitannya dengan perlakuan keuntungan, pengukuran kembali properti yang dimiliki oleh perwakilan properti. Next. Selanjutnya di sini ada perspektif sejarah. Jadi yang pertama itu pada abad ke-19, income atau profit ditentukan berdasarkan kenaikan dari kekayaan perusahaan. Kemudian prinsip kenaikan kekayaan tersebut secara bertahap tergantikan oleh gagasan bahwa income perlu atau terrealisasi. Lalu perubahan tersebut semakin berkembang pada periode setelah Perang Dunia Pertama, di mana banyak perusahaan mulai menggunakan aset tidak tetap yang khusus dan sulit untuk diukur nilainya terlebih apabila memperhitungkan kenaikan nilai asetnya. Di Amerika Serikat, pelanggaran yang timbul dari penilaian pada tahun 1920-an turut berkontribusi terhadap bencana ekonomi yang berujung pada depresi besar pada tahun 1930-an. Beberapa orang melihat profesi akuntansi ikut bertanggung jawab atas bencana ini karena telah memungkinkan perusahaan untuk menilai aset secara terlalu optimis. Dalam menghadapi kritik ini, akuntan mengambil sikap konservatif dan prinsip pengakuan atau realisasi adalah hasil dari sikap defensif ini. Catlett menunjukkan bahwa penggunaan kata realisasi secara resmi pertama kali terjadi pada tahun 1932 dalam korespondensi antara Komite Khusus American Institute dan New York Stock Exchange. Komite khusus tersebut mendukung kriteria realisasi dan menolak metode penilaian aset. Selanjutnya, revaluasi ke atas aset tidak lancar tidak diperbolehkan berdasarkan US GAAP. Namun, standar tersebut umumnya diamati di Inggris dan Australia sebelum penerapan standar IASB pada tahun 2005. Next. Selanjutnya, di sini ada kriteria pengakuan pendapatan. Peristiwa yang dijelaskan di atas menyadarkan akuntan akan perlunya tujuan yang memadai bukti yang mendukung setiap perubahan nilai jika akan dicatat sebagai pendapatan. Pertanyaan kuncinya adalah pada titik manakah selama proses perolehan pendapatan dapat dicatat sebagai pendapatan karena ada cukup bukti.
Pengakuan pendapatan dapat terjadi pada beberapa tahapan dalam siklus operasi atau pendapatan perusahaan. Seperti yang ada di gambar ini, hal ini diuraikan oleh Combes and Martin. Jadi yang pertama itu ada merancang ide, yang kedua melakukan pembelian, misalnya persediaan, yang ketiga itu penerimaan pesanan sebelum memulai produksi, yang keempat dimulainya produksi, lalu yang kelima itu secara progresif itu melakukan produksi, lalu penyelesaian produksi di tahap 6 dan di tahap 7 penerimaan pesanan setelah selesai produksi, yang ke-8 pengiriman barang ke pelanggan, dan yang ke-9 penerimaan uang tunai. Pada tahap kelima, pemajuan produksi dilakukan oleh industri konstruksi pada kontrak long-term construction, contohnya pembuatan kapal, gedung, jalan raya, bendungan, dan lain-lain. Pada tahap ke-6 atau produksi selesai dilakukan oleh industri dengan pasar yang luas dan harga yang pasti. Contohnya itu seperti industri ekstraktif atau pertambangan dan pertanian. Lalu pada tahap yang ke-7, produksi selesai dan menerima order, itu ketika penanggung jawab si pembeli untuk mengumpulkan barang. Lalu pada tahap ke-8, penjualan barang atau delivery goods, itu hampir di setiap industri. Dan pada tahap ke-9, yaitu penerimaan kas oleh perusahaan jasa, para praktisi profesional, dan untuk kredit angsuran penjualan. Next. Selanjutnya di sini masih di kriteria pengakuan pendapatan. Jadi yang pertama itu kriteria pengakuan didasarkan pada keinginan akan informasi akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan. Itu meliputi yang pertama ada terukurnya nilai aset. Pendapatan dapat dipandang sebagai arus masuk yang meningkatkan nilai total aset perusahaan bersama dengan peningkatan ekuitas. Dengan demikian, terukurnya nilai aset merupakan kriteria yang masuk akal untuk mengakui pendapatan. Jika tidak ada pemasukan nilai aset yang dapat ditentukan secara objektif, maka pendapatan tidak dapat dihitung secara objektif. Penggunaan pengukuran nilai wajar dalam standar seperti IAS 39-EESB 139 Instrumen Keuangan tentang pengakuan dan pengukuran, juga ada IAS 40-EESB 140 Properti Investasi dan IAS 41-EESB 141 tentang pertanian juga berfokus pada peningkatan aset, tanpa adanya arus masuk aktual atau fisik. Dalam kasus seperti ini, isu utamanya tetap pada objektivitas. Hal ini mensyaratkan adanya dasar yang valid untuk mengukur peningkatan atau peningkatan nilai aset. Kebutuhan akan pengukuran yang andal dan dapat diverifikasi telah menyebabkan pendekatan penilaian yang konservatif. Posisi yang paling konservatif adalah bahwa peningkatan nilai aset harus dicatat ketika benar-benar terjadi. Dalam akuntansi nilai wajar, perubahan nilai aset dilaporkan sebagai beban atau pendapatan yang timbul dari kepemilikan aset. Hal itu sepenuhnya konsisten dengan pendekatan akuntansi akrual, namun tidak konsisten dengan konservatisme biaya historis dan konsep realisasi. Pengakuan tambahan atas perubahan nilai aset tidak terlalu menjadi masalah jika terdapat pasar yang siap untuk aset. Seperti saham di perusahaan publik. Namun, hal ini menjadi masalah ketika nilai pasar atau masukan yang dapat diandalkan untuk modal penilaian tidak tersedia. Lalu juga mencangkup tentang kolektibilitas. Jadi, suatu aspek dari kriteria keterukuran adalah apakah kolektibilitas kas cukup terjamin. Pengukuran nilai aset berkaitan dengan kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan masalah penilaian biasanya berdasarkan pengalaman perusahaan sebelumnya. Semakin lama jangka waktu pengumpulan, semakin besar ketidakpastian bahwa seluruh uang tunai akan tertagih. Penentuan kolektibilitas merupakan persoalan penyelesaian ketidakpastian terkait realisasi pendapatan. Jika penyelesaian ketidakpastian diterima sebagai kriteria yang mendasari pengakuan pendapatan, penerapan keterukuran dan kelanggangan sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum ketidakpastian dapat diselesaikan dan akan bermanfaat. Dalam definisi ini, keterukuran berkaitan secara luas dengan tidak memihak dan harus diverifikasi oleh penyidik lain yang kompeten. Faktor kedua dari
kepermainan menyiratkan bahwa setelah diketahui tidak boleh ada alasan untuk kemudian membalikan pendapatan dari pendapatan. Lalu selanjutnya adanya suatu transaksi. Jadi ketika pihak eksternal dalam transaksi wajar menyatakan kesediaannya untuk membayar harga tertentu untuk produk perusahaan, transaksi tersebut merupakan bukti objektif peningkatan nilai perusahaan. Pihak luar memberikan pembuktian terhadap nilai output saat ini kecuali dalam kasus tertentu. Perusahaan harus menjadi peserta langsung dalam transaksi tersebut. Berdasarkan pendekatan seperti itu, aset dapat dinilai kembali dan keuntungannya dicatat sebelum penjualan. Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa keinginan untuk bertransaksi disebabkan oleh kebutuhan akan bukti objektif. Apakah mungkin untuk mempunyai bukti objektif mengenai harga output suatu perusahaan tanpa memaksakan adanya transaksi eksternal yang melibatkan perusahaan tersebut? Banyak akuntan percaya bahwa transaksi pasar, bahkan tanpa partisipasi langsung dari perusahaan, memberikan bukti yang cukup mengenai nilai persediaan perusahaan. Faktanya adalah saat ini ada banyak contoh di mana nilai pasar digunakan untuk menilai persediaan atau aset lainnya dan pendapatan atau keuntungan dicatat. Misalnya, persediaan produk tertentu seperti gandum dapat dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Lalu ada juga penyelesaian substansial dari proses penghasilan. Kriteria ini yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam kerangka berfokus pada gagasan bahwa pendapatan tidak dihasilkan atau diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sebagian besar aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Agar kriteria ini dapat diterapkan, pendapatan tidak dianggap telah diperoleh sampai perusahaan melakukan sesuatu. Misalnya, penandatanganan kontrak dalam banyak kasus tidak menghasilkan pendapatan karena tidak ada kinerja penjual pada saat itu. Apabila sebagian besar operasi yang merupakan proses perolehan laba telah dilakukan oleh perusahaan, maka biaya yang terkait dengan operasi tersebut juga dapat ditentukan. Total biaya dapat dipastikan dengan sedikit ketidakpastian, karena berapapun biaya di masa depan dapat diperkirakan dengan mudah. Bukti objektif yang kami cari untuk mendukung peningkatan nilai terkait dengan penentuan biaya secara objektif, dan tes penyelesaian proses pendapatan mengalami kesulitan objektif yang terkait dengan tes yang diuraikan dalam bab ini. Kesulitannya adalah bahwa pendapatan dapat dihasilkan dari sejumlah aktivitas, mulai dari produksi hingga penjualan, hingga pengumpulan, dan pada kenyataannya merupakan proses yang berkesinambungan. Dan masalah yang dihadapi oleh mereka akan mengadopsi tes poin penghasilan yang pemilihan titik di mana penghasilan dianggap tercapai. Mears menganggap penyelesaian masalah pendapatan dengan menganjurkan peristiwa kritis, yaitu keuntungan diperoleh pada saat pengambilan keputusan paling penting atau saat melakukan tugas tersulit dalam siklus transaksi yang lengkap. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syaharani. Selanjutnya terdapat pengakuan pendapatan. Kerangka memberikan dua kriteria untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. Kriteria ini memastikan bahwa pendapatan hanya diakui jika kemungkinan besar aliran masuk manfaat ekonomi masa depan akan terjadi. Item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan reliabilitas. Kriteria ini memastikan bahwa pendapatan hanya diakui jika biaya atau nilai item tersebut dapat diukur dengan andal. Terus, di sini pengakuan pendapatan tidak langsung karena berbagai macam aktivitas dan keadaan bisnis yang menghasilkan pendapatan. Misalnya, pendapatan dapat dihasilkan dari penjualan barang, pemberian jasa, atau penerimaan bunga. Setiap jenis pendapatan memiliki kriteria pengakuan yang berbeda. Next, Bel. Selanjutnya, terdapat pengukuran pendapatan IAS 18 atau AASB
118 pendapatan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang. IAS 18 atau ISB menetapkan bahwa pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang yang timbul. Nilai wajar adalah jumlah yang akan diterima untuk menyerahkan suatu aset atau yang akan dibayarkan untuk mentransfer suatu kewajiban dalam suatu transaksi antara pihak-pihak dalam pasar yang bebas dan tidak berpengaruh. Nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang yang timbul dapat ditentukan dengan berbagai metode, tergantung pada jenis pendapatan yang terlibat. Misalnya, nilai wajar dari penjualan barang dapat ditentukan dengan menggunakan harga jual yang disepakati dengan pelanggan. Nilai wajar dari pendapatan jasa dapat ditentukan dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan jasa tersebut. Nilai wajar dari bunga dapat ditentukan dengan menggunakan tingkat bunga pasar yang berlaku. Next, Bel. Selanjutnya, terdapat titik penjualan umumnya merupakan titik yang paling tepat untuk mengukur dan mencatat pendapatan karena ketiga kriteria tersebut terpenuhi. Titik penjualan adalah produk dikirim atau layanan diberikan atau saat hak milik diberikan kepada pelanggan. Dalam praktiknya, titik penjualan dapat ditentukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis barang atau jasa yang dijual. Misalnya, untuk penjualan barang secara langsung kepada pelanggan, titik penjualan adalah saat barang diserahkan kepada pelanggan. Untuk penjualan barang secara online, titik penjualan adalah saat barang dikirim kepada pelanggan. Next, Bel. Selanjutnya, terdapat pengecualian atas dasar penjualan. Pengecualian untuk menggunakan titik penjualan adalah yang pertama, pendapatan diakui selama produksi, misalnya kontrak konstruksi. Pendapatan diakui selama produksi jika produksi adalah peristiwa kritis dan penjualan terjamin. Peristiwa kritis adalah peristiwa yang merupakan titik awal dari aliran masuk manfaat ekonomi masa depan. Penjualan terjamin adalah keadaan di mana kemungkinan besar aliran masuk manfaat ekonomi masa depan akan diterima oleh entitas. Contoh penerapan pendapatan diakui selama produksi adalah kontrak konstruksi. Dalam kontrak konstruksi, pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, ada pendapatan diakui pada akhir produksi. Produksi adalah peristiwa kritis dan penjualan terjamin. Pendapatan diakui pada akhir produksi jika produksi bukan merupakan peristiwa kritis dan penjualan terjamin. Selanjutnya, pendapatan diakui pada saat kas diterima setelah penjualan dilakukan metode angsuran dan metode pengembalian biaya. Pendapatan diakui pada saat kas diterima setelah penjualan jika metode angsuran atau metode pengembalian biaya digunakan. Metode angsuran adalah metode pengakuan pendapatan, di mana pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Metode pengembalian biaya adalah metode pengakuan pendapatan, di mana pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan pengeluaran biaya yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Next, Bel. Selanjutnya, memberikan layanan, pendapatan jasa harus diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian. Itu diakui pada periode saat jasa diberikan. Nah, pendapatan jasa harus diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian. Itu pendapatan jasa diakui pada periode saat jasa diberikan. Jadi hal ini karena pendapatan jasa terjadi secara bertahap seiring dengan penyelesaian jasa tersebut. Untuk menentukan tingkat penyelesaian suatu jasa, entitas dapat menggunakan berbagai metode, tergantung pada sifat jasa yang diberikan. Misalnya,
Untuk jasa yang dapat diukur secara objektif seperti jasa konstruksi, tingkat penyelesaian dapat ditentukan berdasarkan jumlah pekerjaan yang telah selesai. Untuk jasa yang tidak dapat diukur secara objektif seperti jasa konsultan, tingkat penyelesaian dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional. Selanjutnya, next Bel. Terdapat bunga, royalti, dan dividen. Di sini bisa dikenali saat diterima untuk beberapa item, berlalunya waktu menandakan pendapatan telah diperoleh, misalnya pendapatan bunga. Jadi, hal ini bunga, royalti, dan dividen dapat dikenali saat diterima. Hal ini karena ketiga jenis pendapatan tersebut memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, yaitu kemungkinan besar aliran masuk manfaat ekonomi masa depan. Pada saat diterima, entitas telah menerima kas atau setara kas dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar aliran masuk manfaat ekonomi masa depan telah terpenuhi. Aktiva atau hak untuk menerima manfaat ekonomi masa depan telah meningkat. Pada saat diterima, entitas telah meningkatkan aktiva atau hak untuk menerima manfaat ekonomi masa depan. Hal ini karena entitas telah menerima hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain. Yang terakhir, transaksi atau kejadian dengan pihak lain dapat diukur dengan Anda. Pada saat diterima, nilai wajar dari bunga royalti dan dividen dapat diukur dengan Anda. Hal ini karena nilai wajar dari ketiga jenis pendapatan tersebut umumnya dapat ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar, harga pasar, atau nilai buku. Namun, untuk beberapa item, berlalunya waktu menandakan pendapatan telah diperoleh. Misalnya, pendapatan bunga diakui secara bertahap selama periode waktu tertentu. Hal ini karena bunga merupakan imbalan atas penggunaan kas atau setara kas selama periode waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Jadi, IASB dan FASB telah melaksanakan proyek bersama sehubung dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan karena transaksi pendapatan tidak dilayani dengan baik oleh literatur panduan yang ada. Selain itu, transaksi menjadi lebih kompleks, misalnya mereka mungkin menggabungkan barang, jasa, dan transaksi keuangan. Para pembuat standar telah mencatat bahwa terdapat ketidakkonsistenan antara kerangka IASB dan beberapa standar. Misalnya, penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dan IAS 18 dapat menciptakan aset dan liabilitas ditangguhkan yang tidak sesuai dengan definisi aset framework, dan lebih jauh lagi. Standar ini tidak menangani dengan baik transaksi yang melibatkan komponen pengaturan pendapatan multi-elemen, misalnya saja penggabungan produk utama dengan produk tambahan dan jasa yang berkelanjutan seperti yang terjadi di sektor teknologi, membuat pengakuan pendapatan menjadi rumit. FASB telah mengindikasi ada kekosongan dalam pedoman pengakuan pendapatan dan kurangnya dasar konseptual untuk menyelesaikan masalah yang relevan. Kebijakan pengakuan S telah menjadi subjek dari sebagian besar permintaan SEC untuk penyajian kembali laporan keuangan. Selanjutnya, proyek FASB atau IASB itu bertujuan untuk mengembangkan seperangkat prinsip pengakuan pendapatan yang komprehensif yang akan menghilangkan ketidakkonsistenan dalam literatur resmi yang ada dan praktik yang diterima. Proyek ini menangani isu-isu konseptual utama yang mendasari pelaporan keuangan, termasuk perbedaan antara kewajiban dan ekuitas pengakuan kewajiban, termasuk panduan yang berkaitan dengan definisi kriteria pengakuan, dan prinsip-prinsip umum untuk mengakui pendapatan. FASB dan IASB telah mengusulkan prinsip-prinsip dasar untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan. Yang pertama, itu entitas pelapor harus mengakui pendapatan pada periode akuntansi terjadinya pendapatan dan mengukur pada nilai wajar pada tanggal terjadinya jika entitas dapat menentukan kejadian dan pengukuran dengan cukup andal.
Yang kedua, entitas pelapor harus mengukur pendapatan yang timbul dan peningkatan aset atau penurunan liabilitas atau kombinasi keduanya pada nilai wajar kenaikan atau penurunan tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip ini merupakan perpanjangan dari pedoman sebelumnya. Namun, hal ini mencakup perubahan penekanan di beberapa bidang yang dapat menyebabkan perubahan dalam praktik akuntansi. Misalnya, pendapatan diakui pada periode terjadinya. Ada penekanan pada pengakuan pendapatan secara tepat waktu dibandingkan realisasi pendapatan. Pendapatan timbul dari peningkatan aset atau penurunan kewajiban. Pendapatan dapat dihasilkan dari perubahan nilai aset yang terjadi dalam siklus produksi dan dari kepemilikan aset, yaitu dari pengukuran kembali. Kedua elemen pendapatan tersebut dimasukkan dalam pengukuran laba komprehensif. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran pendapatan mencerminkan nilai wajar. Pendekatan nilai wajar telah diadopsi sebagai prinsip kerja. Namun hal ini akan dipengaruhi di masa depan oleh keputusan-keputusan dalam proyek pengukuran yang dilakukan Dewan. Pendekatan nilai wajar masih kontroversial dan tidak mendapat dukungan penuh dari pembuat standar. Misalnya Dewan Penetapan Standar Akuntansi Jepang telah menyatakan keprihatinan tentang penggunaan nilai wajar. Selanjutnya, pengukuran harus dapat diandalkan. Hal ini konsisten dengan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang termasuk dalam kerangka ini. Selanjutnya, lebih lanjut, IASB untuk sementara menyetujui bahwa dua kriteria harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan. Ini adalah kriteria unsur atau elemen yang mensyaratkan terjadinya perubahan aktiva atau kewajiban, yaitu yang pertama, telah terjadi peningkatan aktiva yang menambah ekuitas tanpa adanya investasi yang sepadan oleh pemilik. Yang kedua, telah terjadi penurunan kewajiban yang meningkatkan ekuitas tanpa investasi yang sepadan oleh pemilik, seperti pengampunan utang yang dimiliki oleh entitas pada pemilik. Kriteria pengukuran yang mengharuskan perubahan aset atau liabilitas dapat diukur secara tepat, yaitu yang pertama, aset atau liabilitas diukur dengan atribut yang relevan. Dan kenaikan aset atau penurunan liabilitas dapat diukur dengan keandalan yang cukup. Kriteria pengukuran tidak memuat kriteria probabilitas seperti yang ada dalam kerangka IASB dan ASB. Keputusan untuk tidak menggunakan kriteria probabilitas mencerminkan pandangan IASB bahwa probabilitas harus menjadi bagian dari pengukuran elemen laporan keuangan dan tidak boleh menjadi kriteria pengakuan. Keterukuran masih merupakan elemen penting dan kriteria baru ini, namun penekanan pada penyelesaian substansial dari proses pendapatan kurang. Pendapatan yang diambil dalam proyek ini adalah fokus pada perubahan nilai aset atau liabilitas daripada penyelesaian proses pendapatan. Selanjutnya ada pengukuran nilai wajar. Jadi munculnya aset dengan karakteristik berbeda seperti instrumen keuangan dan penggunaan pengukuran nilai wajar yang lebih besar dalam standar tertentu seperti IAS 39 atau AASB 139, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran LAS 40 atau AASB 140, properti investasi, dan IAS 41 atau ASB 141. Pertanian telah menarik minat yang besar terhadap pengakuan pendapatan dan isu-isu terkait mengenai kapan dan bagaimana perubahan nilai aset dan liabilitas harus diakui dan diukur.
Dalam model atribut pengukuran campuran, semua item harus diukur pada nilai wajar pada saat perolehan, yaitu biaya perolehan atau harga masuk. Dan selanjutnya, dicatat pada biaya historis atau biaya historis yang dicatatkan. Beberapa item diukur kembali ke nilai wajar setelah akuisisi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, definisi pendapatan yang diadopsi oleh IASB berarti bahwa pendapatan dapat dihasilkan dari perubahan nilai aset bersih. Beberapa standar IASB itu mensyaratkan bahwa keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aset yang dimasukkan dalam pendapatan operasional atau dalam pendapatan komprehensif, yaitu pendapatan yang mencakup seluruh keuntungan dan kerugian dari periode tersebut, baik direalisasikan atau belum direalisasikan. Standar yang memperbolehkan atau mewajibkan pengukuran kembali aset mencakup LAS 16 atau AASB 116 tentang properti, pabrik, dan peralatan. Selanjutnya ada IAS 39 atau ASB 139 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, dan IASB 40 atau AASB 140 tentang properti investasi, IAS 41 atau ASB 141 tentang pertanian, dan IAS 19 atau ASB 119 tentang tunjangan karyawan. Penggunaan pengukuran nilai wajar yang lebih luas dalam standar berarti bahwa keuntungan dan kerugian diakui pada periode terjadinya, terlepas dari apakah keuntungan dan kerugian tersebut direalisasikan atau tidak. Akibatnya, FASB dan IASB telah mengalihkan perhatian mereka pada cara terbaik untuk menampilkan informasi tentang item pendapatan dalam laporan keuangan suatu entitas. Proyek mereka dalam penyajian laporan keuangan dibahas di bawah ini. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan. Jadi, IASB mempunyai proyek bersama dengan FASB sehubung dengan penyajian laporan keuangan atau kelanjutan pekerjaan mereka dalam pelaporan kinerja keuangan. Proyek ini relevan dengan pembahasan pengakuan pendapatan karena berkaitan dengan bagaimana item pendapatan akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Proyek ini dilakukan untuk menetapkan standar penyajian informasi dalam laporan keuangan guna meningkatkan kegunaan informasi dalam menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. IASB mencatat bahwa terdapat perbedaan antara negara dan kaitannya dengan penyajian klasifikasi dan definisi item dan indikator kinerja utama. Selain itu, penggunaan model pengukuran atribut campuran, yaitu model yang menggunakan pengukuran biaya historis dan nilai wajar, menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak terhadap penyajian kinerja dan posisi keuangan. Proyek ini mencakup permasalahan yang berkaitan dengan tampilan dan penyajian dalam laporan keuangan atas seluruh perubahan aset dan liabilitas yang diakui dari transaksi atau peristiwa lain, kecuali yang berkaitan dengan transaksi dengan pemilik. Ini akan mempertimbangkan item-item yang saat ini dilaporkan dalam laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. IAS 1 mengizinkan namun tidak mensyaratkan adanya pendapatan komprehensif tunggal. Dalam pembahasan mengenai penyajian laporan keuangan, Dewan telah mencapai kesimpulan sementara sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi tunggal yang mencakup semua. Ini merupakan perubahan dari praktik masa lalu yang menyajikan beberapa laporan laba rugi. Segala perubahan aset dan liabilitas akan ditampilkan dalam laporan laba rugi. Padahal dulu hanya beberapa pos saja yang dimasukkan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, yang kedua, realisasi bukan merupakan dasar untuk memasukkan item.
Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Fakta bahwa suatu pos tidak terrealisasi tidak menghalangi untuk dimasukkan dalam laporan laba rugi. Ini adalah perubahan praktik yang mungkin disukai oleh beberapa konstituen seperti analis yang menginginkan pengukuran nilai wajar lebih banyak dan dimasukkan semua item yang mempengaruhi kekayaan pemegang saham. Namun, hal ini mungkin ditentang oleh pihak lain, misalnya para pembuat laporan yang tidak menyukai pendekatan nilai wajar. Penggunaan pengukuran nilai wajar masih kontroversial di beberapa negara, karena beberapa pembuat dari penggunaan laporan keuangan menganggap pengukuran tersebut mungkin kurang tepat dapat diandalkan. Selanjutnya, pengungkapan kinerja dan pengukuran secara terpisah. Jadi, laporan laba rugi akan membedakan antara aliran pendapatan dan penyesuaian penilaian. Perubahan nilai wajar akan mengungkapkan penyebab perubahan tersebut. Kinerja selama periode tersebut, perubahan kondisi ekonomi, atau perubahan ekspektasi pasar, namun klasifikasi item mungkin tidak mudah dan diperlukan pertimbangan. Beberapa pengguna laporan keuangan menolak persyaratan yang menginginkan subjektivitas dalam laporan keuangan dan mengurangi keandalan dan daya banding materi yang disajikan. Selanjutnya, masalah utama bagi auditor seputar pendapatan adalah resiko bahwa pendapatan yang tercatat dilebih-lebihkan oleh manajer. Melebih-lebihkan pendapatan dapat timbul jika transaksi atau peristiwa yang mendasari pendapatan yang dicatat tidak terjadi atau tidak berkaitan dengan entitas. Jumlah pendapatan belum dicatat dengan tepat atau pendapatan pada periode tersebut berkaitan dengan transaksi pada periode akuntansi mendatang. Selain itu, terdapat risiko pengungkapan pendapatan tidak akurat. Misalnya, penjualan kepada pihak berelasi tidak diungkapkan dengan benar, melebih-lebihkan pendapatan dianggap sebagai masalah yang paling besar daripada meremehkan pendapatan, karena hal ini lebih mungkin disebabkan oleh upaya manajer untuk menipu pengguna laporan keuangan dan upaya terkait dengan penyembunyian suatu kejadian sebenarnya sehingga pembuatan pernyataan berlebihan sulit dideteksi. Selain itu, bias alami dalam akuntansi terhadap pernyataan laba yang berlebihan menunjukkan bahwa auditor lebih cenderung ditanya oleh regulator dan investor atas kegagalannya mendeteksi kesalahan yang menyebabkan pendapatan dilebih-lebihkan dibandingkan dengan pendapatan yang diremehkan. Bukti pentingnya masalah kelebihan saji pendapatan dapat ditemukan dalam laporan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik Amerika Serikat PCAOB mengenai pemeriksaan auditor untuk periode 2004 sampai 2006. Laporan tersebut berisi serangkaian masalah umum yang diidentifikasi selama inspeksi perusahaan audit dan ditujukan untuk membantu perusahaan audit dalam meningkatkan atau mempertahankan kualitas pekerjaan mereka. PCAOB mencatat bahwa salah saji material akibat kecurangan pelaporan keuangan seringkali diakibatkan oleh kesalahan pelaporan pendapatan. Auditor harus peka terhadap peningkatan risiko di sekitar klien yang kemungkinan besar harus dievaluasi lebih berdasarkan pertumbuhan pendapatan dibanding laba, dan auditor harus mencari bukti untuk mendukung opini mereka selain mengandalkan hasil prosedur analitis atau pengujian bidang lain. Hertz, Krause, dan Langsam meninjau beberapa penipuan besar dan pandangan SEC dalam menerapkan prinsip dan standar akuntansi pada pengakuan pendapatan. Mereka menyarankan bahwa lebih dari separuh penipuan pelaporan keuangan melibatkan melebih-lebihkan pendapatan. Biasanya penipuan berasal dari tingkat manajemen tertinggi dan lebih mungkin terjadi ketika kompensasi manajer didasarkan pada bonus yang terkait dengan pendapatan yang ditargetkan. Manajer menunjukkan minat untuk menggunakan kebijakan akuntansi
yang agresif untuk meningkatkan harga saham dan manajer mempunyai kepentingan dalam menggunakan kebijakan akuntansi yang agresif untuk meningkatkan harga saham. Sejarah komitmen kepada analis dan pihak luar lainnya bahwa mereka akan mencapai perkiraan yang agresif atau tidak realistis. PCAOB menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dapat menjadi masalah sulit untuk transaksi yang kompleks dan atau ketika terdapat ketidakpastian yang signifikan dalam menentukan penyelesaian substansial dari transaksi tersebut. Auditor bertanggung jawab untuk menilai dasar keputusan manajer tentang keberadaan dan nilai pendapatan yang diakui pada periode akuntansi berjalan. Melebih-lebihkan pendapatan dapat terjadi dalam standar akuntansi dengan membuat estimasi yang kemudian terbukti terlalu optimis. Misalnya pendapatan dan beban untuk kontrak konstruksi yang penyelesaian memakan waktu beberapa tahun dapat diakui sebelum penyelesaian kontrak jika hasil kontrak dapat diestimasi secara andal, itu di IAS 11 atau AASB 111. Jika biaya proyek di kemudian hari melebihi estimasi biaya pada saat pengakuan pendapatan, penyelesaian dilakukan pada periode berikutnya untuk membalikan laba yang tidak lagi diharapkan diperoleh. Dalam periode interim, auditor harus menentukan berapa banyak kelonggaran yang mereka berikan kepada manajer dalam memperkirakan biaya hingga penyelesaian, dan dengan demikian beberapa banyak pendapatan yang dapat diakui. Kasus-kasus lain yang melebih-lebihkan pendapatan dapat dikaitkan dengan penipuan. Pada tahun 2004, Bristol Myers setuju untuk membayar 150 juta US dollar untuk menyelesaikan kasus dengan SEC terkait penipuan akuntansi yang melibatkan pendapatan yang meningkat sebesar 1,5 miliar US dari tahun 2000 hingga 2001. Perusahaan tersebut telah terlibat dalam channel stuffing, mendorong pedagang grosir secara tidak pantas untuk melakukan hal tersebut, membeli lebih banyak obat daripada yang diharapkan. Praktik ini melibatkan pengiriman barang sebelum waktunya kepada pembeli. Seringkali dengan jangka waktu pembayaran yang ditangguhkan dan mengakui pendapatan ketika barang dikirimkan. Meskipun hal ini merupakan poin umum dalam pengakuan pendapatan, terdapat kelemahan dalam validitas pesanan pembeli yang menunjukkan adanya keraguan seperti selesainya proses perolehan pendapatan. Praktik terkait melibatkan penanggalan mundur penjualan yang dilakukan pada bagian awal periode akuntansi, baru ke bagian terakhir periode akuntansi lama yang dikenal sebagai batas penjualan yang tidak tepat. Contoh penipuan yang lebih mencolok ditemukan ketika manajer hanya menciptakan transaksi penjualan. Peneliti Dechow menyarankan bahwa laporan keuangan dapat menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan mempunyai pendapatan yang berlebihan. PCAOB sering menemukan kekurangan dalam kinerja prosedur audit perusahaan audit terkait dengan akuntansi pendapatan. Secara khusus, auditor tidak cukup menyelidiki hasil signifikan yang tidak terduga dari pengujian mereka. Seringkali ketika auditor meminta penjelasan dari manajer mengenai masalah apapun yang timbul dari pekerjaan mereka, auditor tidak memperoleh bukti yang menguatkan penjelasan manajer. Dengan kata lain, auditor menerima pernyataan manajer tentang akun tersebut tanpa memverifikasi keandalan penjelasan manajer dengan memperoleh bukti lain bahwa pendapat harus diakui. Selanjutnya,
kami akan menjelaskan PSAK utang dan PSAK ekuitas. Jadi di sini ada PSAK nomor 55 revisi 2018. Yang tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan barang non-keuangan. Lalu untuk ruang lingkup, pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali untuk yang A, penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Lalu yang B, hak dan kewajiban dalam sewa. Yang C, hak dan kewajiban yang diberikan oleh program atas kerja. Yang D, instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi resolusi instrumen ekuitas atau yang disyaratkan untuk persyaratan sebagai instrumen ekuitas, serta hak dan kewajiban yang timbul dalam berbagai jenis kontrak. Maxwell. Selanjutnya, yang E itu kontrak berjangka antara pihak pengakuisisi dan pemegang saham untuk membeli atau membeli pihak yang diakuisisi yang akan menghasilkan kombinasi bisnis di masa depan pada tanggal akuisisi yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk menerima persetujuan yang diperlukan dan untuk menyelesaikan transaksi. Yang F, komitmen pinjaman. Yang G, instrumen, kontrak, dan keuangan dalam transaksi. Yang H, hak untuk pembayaran untuk penggantian pengeluaran entitas yang diperlukan untuk liabilitas yang diakui sebagai provisi. Selanjutnya ada komitmen pinjaman yang diberikan. Berikut yang termasuk komitmen pinjaman. Yang A, komitmen pinjaman yang diberikan yang ditetapkan entitas sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba uang. Yang B, komitmen pinjaman yang diberikan yang dapat disediakan oleh Neto dengan kas atau dengan penyerahan atau diterbitkan instrumen keuangan lain. Yang C, komitmen untuk menyediakan pinjaman yang diberikan pada suku bunga di bawah suku bunga pasar. Dan yang D, menjelaskan pengukuran selanjutnya atas liabilitas yang timbul diberikan tersebut. Max. Selanjutnya, PSAK nomor 55 revisi 2018. PSAK tentang hutang mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian hutang dalam laporan keuangan sebuah entitas. Beberapa hal yang diatur oleh PSAK tentang hutang antara lain, yang pertama, pengakuan hutang dilakukan ketika entitas memiliki kewajiban hukum atau kontraktual untuk membayar sejumlah uang atau memberikan barang atau jasa di masa depan sebagai akibat dari transaksi yang telah dilakukan di masa lalu. Yang kedua, pengukuran hutang dilakukan dengan menggunakan nilai kini atau present value dari jumlah yang akan dibayar di masa depan. Yang ketiga, hutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dianggap sebagai hutang lancar atau current liabilities, sedangkan hutang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun dianggap sebagai hutang jangka panjang atau long-term liabilities. Yang keempat, hutang harus dilaporkan secara terpisah antara hutang lancar dan hutang jangka panjang. Disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca entitas. Next. Selanjutnya yang kelima, PSAK juga mengatur tentang pengungkapan informasi terkait hutang. Yang keenam, PSAK juga mengatur tentang restrukturisasi hutang, yaitu pengubahan ketentuan pembayaran hutang yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketujuh, PSAK juga mengatur tentang penghapusan hutang yang tidak dapat dipulihkan atau impairment. Yang kedelapan, PSAK juga mengatur tentang perbedaan kurs atau foreign exchange difference yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang. Yang kesembilan, PSAK juga mengatur tentang penyelesaian hutang. Yang kesepuluh, PSAK tentang
Hutang juga mengatur tentang pengakuan biaya bunga atas hutang atau interest expense. Yang terakhir, PSAK juga mengatur tentang pengakuan pajak atau hutang atau income tax expense. Dengan adanya PSAK tentang hutang, diharapkan entitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan bagi pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel. Masih. Selanjutnya ada PSAK nomor 21 tentang akuntansi ekuitas. Jadi tujuannya itu ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Jadi ruang lingkup ekuitas yang diatur di sini adalah untuk perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan koperasi sesuai UU RI. Selanjutnya ada definisi ekuitas. Definisi ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Selanjutnya, definisi yang ketiga, itu pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali, penyertaan oleh pemilik pembagian keuntungan atau karena kerugian. Yang keempat, itu ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang seringkali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain. Yang kelima, itu ada bentuk hukum perusahaan dalam ekuitas. Jadi bentuk hukumnya itu ada BUMN atau BUMD, itu ditinjau dari bentuk hukum dan ekuitas. BUMN atau BUMD itu dapat dibedakan menjadi yang pertama perusahaan jawatan atau perjan, itu sebagai BUMN, modal perusahaan jawatan tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selanjutnya yang B itu perusahaan umum atau Perum. Sebagai BUMN, modal perusahaan umum yang disetor merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan tidak terdiri atas saham. Dari sudut akuntansi ekuitas, kecuali modal yang tidak terdiri dari saham, pada prinsipnya cara pengklasifikasian dan penyajian adalah sama dengan PT atau persero. Yang C itu ada PT atau persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki negara. Dari sudut akuntansi ekuitas, tidak ada perbedaan antara suatu PT persero dengan perseroan terbatas. Yang D itu di samping BUMN tersebut di atas terdapat perusahaan negara atau PN yang secara khusus dibentuk berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan pendirian yang di dalamnya mengatur juga mengenai modal. Yang itu modal suatu perusahaan daerah adalah kekayaan yang terpisah dari anggaran pendapatan daerah. Selanjutnya 5.2 ada perusahaan swasta. Itu ditinjau dari bentuk hukum dan ekuitas, perusahaan swasta dapat berbentuk yang A itu perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan bukan suatu badan hukum dan modal tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik perusahaan terikat pada hutang piutang saham perorangan. Yang B itu persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terikat atas saham. Yang C itu ada firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab renteng
atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan orang. Selanjutnya yang D ada Commanditaire Vennootschap atau CV. Model suatu persekutuan CV itu harus dipisahkan antara model persero aktif dan model persero komanditer. Persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Persero komanditer adalah persero yang tidak aktif sebagai pengurus CV. Dan hanya bertanggung jawab sebatas model CV yang menjadi bagian. Selanjutnya ada yang E, perseroan terbatas. Jadi model perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah saham yang disetor apabila PT telah disahkan Menteri Kehakiman. 5.3 itu ada koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindahtangankan, dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman, penyisian hasil usaha termasuk cadangan. Selanjutnya ada klasifikasi instrumen keuangan. Jadi ada kewajiban. Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi atau contractual arrangement on initial recognition. Apabila pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Selanjutnya ada ekuitas. Jadi apabila pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau didistribusi berlandas ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat perusahaan dan kondisi kurang mengembirakan digolongkan sebagai instrumen ekuitas. Yang terakhir ada instrumen keuangan yang tergolong bukan kelompok kewajiban dikelompokkan di bawah judul ekuitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.